Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jumpa lagi dengan Kak Kirai dan Kak Erwin yang akan memainkan musik. Kita jumpa dalam ibadah online KAR, kelas balita dan kelas kecil. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh mengasihi kita, boleh menjaga kita dari malam yang panjang sehingga kita boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk beribadah kepadanya. Ya adik-adik, ayo kita berdiri dan kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah Indah Oh Indah. Ya pakai gerakan ya. Ulangi lagi. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Pada saat ini kami akan beribadah Tuhan, bimbing kami, sertai kami sehingga kami boleh beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meminta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Apa kabar hari ini?
Kakak Diana berharap semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Mari anak-anakku yang terkasih, kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman pada pagi hari ini. Kitab Rut. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah, kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal.
Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, Lagi pula ia berkata kepadaku, Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana tema perenungan kita, tema cerita kita pada pagi hari ini yaitu Rut bertemu dengan Boas. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita di kitab Rut ada 3 tokoh yang diceritakan. Yang pertama adalah Rut, yang kedua adalah Naomi, yang ketiga adalah Boas. Rut ini adalah perempuan Moab. Dia adalah seorang janda. Dia sudah meninggal suaminya. Begitupun dengan Naomi. Naomi ini adalah ibu mertua dari Rut. Suaminya pun juga sudah meninggal. Akhirnya karena Rut ini sangat menyayangi ibu mertuanya, Rut bersedia kemanapun ibu Naomi pergi, Rut ikut sama dia. Akhirnya mereka bercakap-cakap dan mereka memutuskan untuk ke tanah Israel. Karena mereka tahu bahwa
Di sana, di budaya Israel, seorang asing atau seorang janda akan diperlakukan khusus. Mereka akan dikasihani dan semua orang akan menyayangi seorang yang asing dan janda karena tidak ada lagi suaminya yang bisa melindungi. Akhirnya Ruth dan Ibu Naomi ini pergi ke tanah Israel. Di sana Ruth tidak berpangku tangan. Dia tidak mengandalkan bahwa seorang janda akan dikasihani, tetapi dia seorang yang tekun, dia seorang yang rajin, dan dia meminta izin kepada Ibu Naomi untuk pergi memungut bulir-bulir jelai, atau yang anak-anakku tahu, memungut bulir-bulir jelai itu sama dengan kita memungut padi, gandum. Nah, Ruth ini meminta izin kepada Ibu Naomi untuk pergi mengambil sisa-sisa, memungut sisa-sisa hasil panen gandum orang yang ada di ladang di tanah Israel. Akhirnya Ibu Naomi mengizinkan Ruth untuk pergi memungut bulir-bulir jelai atau memungut bulir-bulir gandum, sisa-sisa dari hasil panen. Akhirnya Ruth ini pergi ke ladang. Ternyata dia pergi ke ladangnya Bapak Boas, orang yang berkarakter mulia, orang yang berhati mulia, orang yang juga merupakan kerabat dari suami Naomi, Elimelek. Nah, sampainya di ladang Bapak Boas, si Ibu Ruth ini dengan tekun memungut bulir-bulir sisa panen dari pekerja-pekerja Bapak Boas. Bapak Boas melihat siapa orang asing ini, dan Bapak Boas bertanya kepada pekerja-pekerjanya, siapakah wanita asing itu yang memungut sisa-sisa jelai yang ada di ladang kita. Akhirnya pekerjanya Bapak Boas mengatakan bahwa Ruth adalah seorang janda, dia adalah perempuan dari Moab, dan dia juga merupakan menantu dari Ibu Naomi. Nah, Bapak Boas ini sadar bahwa Ibu Naomi ini, suami Ibu Naomi ini merupakan keluarga dari Bapak Boas. Akhirnya Bapak Boas ini yang berhati mulia, yang terkenal baik hatinya, dia memesan kepada pekerja-pekerjanya untuk berlaku sopan, berlaku baik kepada Ruth karena dia juga merupakan bagian dari keluarga dari suami Ibu Naomi. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, karena Bapak Boas ini berhati mulia, berhati baik, dia sangat memperlakukan secara sopan Ruth yang memungut bulir-bulir jelai yang ada di ladangnya. Yang pertama, kebaikan Bapak Boas itu dia menyuruh pekerja-pekerjanya untuk menyisakan lebih banyak hasil panen untuk dipungut oleh Ruth. Terus Bapak Boas juga berpesan kepada Ruth untuk jangan malu-malu bila dia haus. Dia meminum juga minuman yang diminum oleh pekerjanya. Terus Bapak Boas juga ini mengatakan kepada pekerja-pekerjanya dan mengatakan juga kepada Ruth untuk dia mendekati pekerja-pekerjanya yang perempuan dan pekerja-pekerja laki-laki untuk tidak terlalu dekat dengan Ruth, dan setidaknya mereka selalu berlaku sopan, berbuat baik kepada Ruth. Nah, begitu mulia hati Bapak Boas ini memperlakukan secara khusus Ibu Ruth yang seorang janda yang dengan tekun memungut bulir-bulir jelai, memungut padi atau memungut gandum di ladang Bapak Boas. Dan Bapak Boas pun berpesan kepada Ruth untuk tidak memungut lagi di tempat lain, cukup dia memungut di ladangnya Bapak Boas, karena Bapak Boas tadi sudah berpesan kepada pekerjanya untuk menyisakan lebih banyak gandum atau jelai yang mereka panen supaya banyak juga hasil yang didapat dari
Rut memungut bulir-bulir untuk dimakan bersama dengan Ibu Naomi, supaya stok makanan mereka juga banyak. Jadi mereka tidak lagi dalam keadaan miskin, tetapi mereka selalu berkecukupan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, begitu mulia hati Bapak Boas, dan dari pertemuan Rut dan Bapak Boas ini kita bisa belajar bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu mengirim orang-orang baik di saat kita sedih, seperti tadi Ibu Ruth yang sudah kehilangan suaminya. Tuhan selalu mengirimkan malaikat-malaikat baik, seperti mengirimkan Bapak Boas untuk yang selalu menolong, yang selalu memberikan perhatian kepada seorang Ruth dan Naomi yang merupakan seorang janda yang sudah ditinggalkan suaminya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhannya kita. Cukup kita sebagai anak-anak sekolah minggu rajin berdoa, rajin beribadah, dengar-dengaran, mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita, melakukan perintah Tuhan, rajin bergereja, rajin beribadah, rajin bersekolah minggu, pasti Tuhan akan selalu memberkati kehidupannya kita. Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita. Kalau kita lagi sedih, ada mama papa, ada om tante yang selalu menghibur kita. Dan misalnya juga nih, kita mau berencana pergi berlibur ke Toraja misalnya, tetapi tiba-tiba karena satu dan lain hal kita gagal pergi berlibur, kita sedih. Tapi di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Ternyata keluarga kita yang dari Toraja yang datang mengunjungi kita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, rencana Tuhan selalu indah pada waktunya, selalu tepat waktu. Jadi kita anak-anak sekolah minggu tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Kita cukup bercerita dengan Tuhan lewat doa. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama percaya, bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat baik, yang akan selalu mencukupkan apapun dan akan mengirimkan orang-orang baik di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kita dengarkan sungguh indah ya, yang menceritakan tentang pertemuan Ruth dan Boas. Ya, adik-adik, untuk aktivitas kita, yaitu ayat hafalan ya. Mari kita semua ambil Alkitab kita. Yang adik-adik boleh dibantu oleh orang tuanya ya, ayahnya atau ibunya, atau bisa minta tolong dengan kakaknya ya. Ya, kita ambil Alkitab kita dan kita buka dalam Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11a. Ya, adik-adik sudah dapat? Kakak Kirai ulangi, Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11a. Ya, kalau adik-adik sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Berbunyi demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ya, nanti boleh dikirimkan melalui WhatsApp ya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ya, adik-adik boleh siapkan persembahannya dan kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat.
anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana selalu sehat di dalam kehidupan setiap hari dan di dalam pelayanan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan semua anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga anak-anak terkasih kami boleh pulih, boleh sembuh, dan di minggu-minggu yang akan datang boleh bersama-sama kami beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini mengalami pertambahan usia. Kami percaya itu semua boleh terjadi karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing anak sekolah minggu kami. Kiranya kehidupan anak sekolah minggu kami selalu terberkati di dalam segala hal. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan kedua orang tua kami di dalam kehidupan setiap hari dan di dalam pekerjaan. Kiranya orang tua kami boleh selalu sehat, selalu kuat, dan dilimpahkan rezekinya di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan semua kakak-kakak pengasuh yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka juga ya Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Semoga kakak-kakak pengasuh selalu sehat, selalu kuat, dan selalu setia di dalam pelayanan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH, beserta keluarga dan Bapak Ibu Majelis yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan berumah tangga, dan di dalam pelayanan di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, di dalam mengayomi kami bangsa Indonesia. Kiranya kami selaku masyarakat Indonesia boleh dengan bijaksana mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Dan kiranya kami juga tetap selalu mengindahkan protokol-protokol kesehatan sehingga virus-virus corona ini boleh semakin hari semakin hilang dari hadapan kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan tim medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tim medis yang lainnya Tuhan. Berkati mereka juga, berkati mereka di dalam pekerjaan sehingga mereka selalu sehat, selalu kuat di dalam memberikan pelayanan kepada kami masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah membawa persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami sehingga dapat dikelola dengan baik dan benar untuk pelayanan pelebaran firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Ya, kasih Tuhan boleh nyata melalui Boas. Ya, Boas boleh berbuat baik kepada Rut dan Naomi. Ya, untuk itu mari kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali, ibadah kita telah selesai, sampai jumpa di ibadah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, Shalom. We thank you and praise you.